Assalamualaikum kawan-kawan. Salam budaya. Pada video ini kami akan menceritakan kisah para Pandawa. Apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para Pandawa dan Kurawa tidak akur. Sejak kecil para Pandawa selalu dalam kesulitan. Mereka saling dimusuhi oleh para Kurawa. Itu terjadi karena selalu mendapat hasutan oleh paman dari Kurawa yang tidak lain adalah Pati Sengkuni. Sebenarnya Pandawa mempunyai hak atas negara Ngastina. Namun pada saat Prabu Pandu meninggal, para Pandawa masih kecil, maka tahta kerajaan Ngastina dititipkan kepada kakaknya Prabu Pandu yaitu Adipati Destrarata. Maka kerajaan Ngastina diserahkan kepada Adipati Destrarata dan akan diserahkan kepada para Pandawa setelah dewasa kelak dan Adipati Destrarata mendapatkan separuh dari wilayah Ngastina. Maka perjanjian itu disaksikan oleh para tetua kerajaan Ngastina seperti Begawan Durna, Pati Sengkuni, Resi Bisma, Begawan Abiyasa dan Yamawidura. Namun Pati Sengkuni selalu menghasut para Kurawa agar para Kurawalah yang menduduki kerajaan Ngastina. Segala cara dilakukan oleh para Kurawa untuk menyingkirkan para Pandawa. Di antaranya, dalam lakon Pandawa Timbang, Balai Sigala-gala, Pandawa Dadu dan yang terakhir terjadi Perang Baratayuda Jaya Binangun. Saat Pandawa beranjak dewasa, terjadi konflik dengan Kurawa tentang tahta kerajaan Ngastina. Hingga para tetua turun tangan untuk mencari solusi dengan memberikan kepada para Pandawa sebuah hutan yang sangat angker bernama Alas Wanamarta, yang bertujuan untuk menghindari perang saudara di antara keduanya. Singkat cerita, Alas yang tadinya angker, kini berubah menjadi kerajaan yang megah. Raja Jin penguasa Alas Wanamarta yang bernama Prabu Yudhistira dan putrinya yang bernama Dewi Ratri atau Dewi Kuntul Wilanten menyatu dalam tubuh Puntadewa. Sejak saat itu Puntadewa bergelar Prabu Yudhistira. Di dalam lakon Balai Sigala-gala, para Pandawa dijebak di suatu tempat yang bernama Purocana atau istana yang terbuat dari kayu. Para Pandawa diiming-imingi atau janji oleh Kurawa akan diberi setengah dari kekuasaan Ngastina. Namun itu semua hanyalah tipuan belaka. Para Pandawa disuguhi makanan serta minuman yang menggoda sebagai jamuan dari para Kurawa. Para Pandawa mabuk dan tertidur, namun pada saat itu Kurawa membakar tempat itu. Werkudara sadar dan membawa lari ibu serta saudaranya keluar dari Balai Sigala-gala menuju terowongan yang diiringi oleh seekor garangan putih hingga sampai ke Kahyangan Saptapertala, tempat Sang Hyang Anantaboga. Para Pandawa lalu melakukan perjalanan ke negara Pancala yang pada saat itu terjadi sayembara adu jago untuk memperebutkan Dewi Drupadi. Dalam sayembara itu, yang menjadi jago adalah Patih Gandamana. Maka barang siapa yang bisa mengalahkan Patih Gandamana, maka berhak atas Dewi Drupadi. Dalam sayembara tersebut Werkudara berhasil mengalahkan Patih Gandamana dan Dewi Drupadi diserahkan kepada kakaknya untuk dijadikan istrinya. Dari perkawinan Prabu Puntadewa dengan Dewi Drupadi, mereka memiliki putra yang bernama Pancawala. Pada lakon Pandawa Dadu, para Pandawa kalah karena kelicikan Pati Sengkuni. Dewi Drupadi pun sempat dilecehkan oleh Raden Dursasana dengan niat menelanjangi namun dilindungi oleh Betara Dharma sehingga Dewi Drupadi tidak dapat ditelanjangi. Hingga Dewi Drupadi bersumpahan bahwa dia tidak akan keramas sebelum rambutnya dicuci dengan darah Raden Dursasana. Para Pandawa harus mendapatkan hukuman sebagai buangan selama 13 tahun. Pada tahun terakhir sebagai buangan, para Pandawa menyamar sebagai rakyat biasa di kerajaan Wirata. Kerajaan Wirata, jika mereka ketahuan, maka mereka harus dibuang selama 12 tahun lagi. Di Wirata Yudhistira menyamar sebagai seorang Brahmana bernama Kangka. Bima menyamar sebagai seorang juru masak dan pegulat bernama Balawa. Lalu Arjuna menyamar sebagai seorang wandu yang mengajar tari dan nyanyi bernama Warahanala. Nakula menjadi seorang penggembala kuda bernama Grantika dan Sadewa menjadi penggembala sapi bernama Tantipala. Dropadi menjadi seorang perias bernama Sarindri, melayani Ratu Sudesna.